Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengawali dari kelompok 8 presentasi matkul fikih ibadah yang membawakan tema dengan sholat istisqa dan sholat istikharah. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan membacakan anggota kelompok. Yang pertama ada Sabira Sira, saya sendiri. Kedua ada Aulia Salsa Nur Akrimah. Ketiga ada Yisa Tata Brahma Cahya. Dan keempat ada Ilma Salzalin Husna. Dan yang kelima ada Wafur Habli. Kemudian masuk dalam slide kedua, yaitu sholat istisqa. Lanjut ke slide ketiga, yaitu pengertian. Tentunya pengertian dari sholat istisqa itu sendiri ya. Istisqa sendiri itu secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan untuk teman saya, yaitu Aulia Salsa Nur Akrimah. Kali ini saya akan menjelaskan hukum sholat istisqa. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkadah bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya, dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapatkan air sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalil sholat istisqa yang sudah disebutkan dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Yang pertama, sholat 2 rakaat. Sebagaimana sholat id, rakaat pertama takbir 7 kali, dan yang kedua 5 kali. Ibnu Abbas berkata, lakukan pada istisqa seperti pada waktu id. Dan yang kedua, rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la, dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Yang ketiga, setelah sholat diteruskan dengan khutbah 2 kali. Yang keempat, berdoa menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Yang kelima, dianjurkan doa istisqa dibacakan oleh ahli bait dan orang soleh. Yang keenam, bertawasul dengan amal soleh. Yang ketujuh, khusus untuk kaum lelaki disunahkan memindahkan dan membalikkan selendang atau sorbannya. Yang kedelapan, dianjurkan imam keluar bersama masyarakat. Dan yang terakhir, dianjurkan membawa binatang ternak. Waktu dan tempat. Waktu istisqa, jika hanya doa, maka dapat dilakukan kapan saja, dan lebih baik jika dilakukan saat khutbah Jum'ah. Jika doa dan salat, maka dapat dilakukan kapan saja, tetapi jangan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan sholat. Waktu yang utama adalah pada waktu duha sampai zuhur, sebagai mana sholat id. Tempat istisqa. Sholat istisqa dapat dilakukan di masjid atau di luar masjid. Bacaan niat sholat istisqa. Usolli sunnatan istiqoro'i rokataini makmuma lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat istikharah.
Oke, untuk selanjutnya itu pengertian sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah oleh mereka yang berada di antara pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan suatu hal. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah hukum. Hukum, Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azhar menyebutkan bahwa hukum melakukan sholat istiqoroh adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dan untuk dalilnya yaitu adalah Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu, hendaklah terlebih dahulu mengerjakan sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Tata cara sholat istikharah sama seperti sholat wajib dan sunnah lainnya, namun dianjurkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Dianjurkan membaca sholat Al-Kafirun, sedangkan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Waktu sholat istikharah bisa dikerjakan di waktu kapanpun, baik siang maupun malam. Sedangkan waktu terbaik untuk mengerjakan sholat istikharah adalah di waktu malam hari, setelah hari atau sekurang-kurangnya setelah mengerjakan sholat wajib isya, hingga sebelum masuk waktu sholat wajib subuh. Doa setelah sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghdiruka bi qudrabika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wala aqdiru wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi faquduhu li wayasirhu li thumma yarik li thumma barik li fihi wa an kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul lail fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqduru liyal khaira haitsu kana thumma radni bi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk dari ilmu-Mu, memohon kekuatan dari kekuasaan-Mu, dan memohon karunia-Mu yang besar. Karena sesungguhnya aku tidak kuasa, sedang Engkau kuasa, dan aku tidak mengetahui, sedang Engkau Maha mengetahui semua yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini sebut keperluannya baik bagiku, agama dan kehidupanku, maka tetapkan dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah aku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agama dan kehidupanku, serta akibat dari urusanku, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang, maka hindarkanlah ia dariku, dan hindarkanlah pula diriku darinya, dan tetapkanlah hal yang terbaik bagiku semestinya, kemudian ridhoilah aku.